Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Rumah mewah di kawasan perumahan elit di Surabaya terbakar diduga api dari korsleting listrik. Dua wanita kurir narkoba asal Sidoarjo dibekuk di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Polisi sita 8,2 kg sabu-sabu. Dampak cuaca panas ekstrem, produksi telur di peternakan burung puyuh di Situbondo menurun drastis. Kita ke berita pertama, sebuah rumah mewah di kawasan perumahan elit Surabaya terbakar. Rumah tersebut sudah kedua kali terbakar pada tahun 2025. Diduga kebakaran kali ini karena korsleting listrik. Kebakaran ini terjadi di kawasan perumahan elit, Jalan Dharma Husada Indah 1 nomor 170 Surabaya. Bagian belakang sebuah rumah mewah 2 lantai dilalap si jago merah pada Senin malam. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Surabaya berupaya memadamkan kobaran api di bangunan belakang rumah, serta melakukan pembasahan di sekitarnya agar api tidak merembet. Saat kebakaran terjadi, rumah dalam kondisi kosong, ditinggal penghuninya. Seorang penjaga rumah yang tinggal di rumah tersebut meminta pertolongan warga dan tim damkar saat api sudah membesar. Menurut warga sekitar, kebakaran rumah 2 lantai ini sudah terjadi kedua kalinya sepanjang tahun 2025 ini. Atapnya itu kelihatan dari sini. Juga terbakar besar gitu ya, kapan hari itu ya? Iya. Itu ada orangnya nggak Pak ini Pak? Wah kurang tahu saya. Mungkin ya nggak ada. Mungkin kalau yang jaga ya ada. Oh jadi nggak ada penghuninya, cuma dijaga orang gitu ya? Saya kurang tahu, cuma saya suruh ngecek aja ke sini. Pak, selisih waktu kebakaran kemarin sama sekarang ini udah lama apa barusan Pak? Sudah lama kayaknya. Kobaran api baru bisa dikendalikan setelah 12 unit mobil damkar datang ke lokasi untuk memadamkan api dan melakukan pembasahan. Diduga kobaran ini terjadi karena korsleting arus listrik di ruangan bagian bawah. Kerugian akibat peristiwa ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Surabaya, Ari Purwanto dan Sri Rama melaporkan. Dua wanita ditangkap aparat gabungan Satres Narkoba Polresta Sidoarjo dan BNN Provinsi Jawa Timur di Jakarta. Keduanya diduga menjadi bagian dari jaringan pengedar narkoba internasional. Dari tangan keduanya, polisi menyita 8,2 kg sabu-sabu. Nah, ini ya. Beneran nggak tahu. Tapi narkotika. Katanya ilegal gitu aja. Dua wanita yang diduga kurir sabu-sabu tersebut dibekuk personil gabungan di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Keduanya membawa 1 koper dan sebuah kardus berisi sabu-sabu. Salah satu pelaku tak bisa mengelak ketika petugas membongkar paket berisi sabu-sabu di depannya. Kedua pelaku berinisial WMA 27 tahun dan AS 22 tahun, warga Desa Kemiri, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Sehari-hari keduanya berprofesi sebagai pemandu lagu alias LC. Dari penangkapan kedua pelaku, polisi menyita 8,2 kg sabu-sabu dan 10 butir pil ekstasi bergambar labubu. Hasil pemeriksaan awal, kedua tersangka diduga kuat merupakan bagian dari jaringan pengedar sabu-sabu internasional dan terhubung dengan 3 negara, yakni Kamboja, Laos, dan Vietnam. Barang haram tersebut disuplai ke Indonesia dan diedarkan di wilayah Surabaya dan Jakarta. Saat ini kedua tersangka telah ditahan di sel tahanan Mapolresta Sidoarjo. Satres Narkoba Polresta Sidoarjo mendapatkan informasi dari Satuan Denpom Garuda Juanda atas pengaduan upaya penyelundupan narkotika golongan 1, bukan tanaman jenis sabu, metamfetamin, kemudian diserahkan plastik besar isi narkotika golongan 1 seberat kurang lebih 501 gram yang ditemukan dengan upaya penyelundupan melalui Bandara Internasional
Juanda menggunakan pesawat udara dari Surabaya menuju ke Jakarta. Untuk proses penyidikan lebih lanjut, polisi masih terus melakukan pengembangan penyelidikan guna mengungkap jaringan pengedar narkoba internasional. Kedua tersangka dijerat pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati serta denda 8 miliar rupiah. Zainul Fajar dan Sri Rama melaporkan dari Sidoarjo. Kasus seorang suami yang tega menikam istrinya hingga tewas di Banyuwangi terus didalami polisi. Hasil penyelidikan terungkap bahwa pembunuhan dilakukan karena masalah keuangan dan diduga ada wanita idaman lain. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan polisi, motif pembunuhan diduga karena masalah keuangan di tempat pelaku bekerja. Namun, tak menutup kemungkinan adanya dugaan lain, termasuk adanya wanita idaman lain yang memicu cekcok antara pasangan suami istri yang berujung maut tersebut. Polisi dari Satreskrim Polresta Banyuwangi saat ini telah memeriksa sedikitnya 7 saksi dan mencocokkan dengan keterangan pelaku. Pelaku bernama Gandhi Fernandas mengatakan puncak cekcok dengan istrinya, ia mengambil pisau dan menusuk ke istrinya Budi Widiantise hingga tewas. Saat ini pelaku ditahan di Mapolresta Banyuwangi. Polisi masih menunggu hasil lengkap olah TKP dan pemeriksaan kejiwaan pelaku untuk mengungkap seutuhnya apa yang melatari pembunuhan keji terhadap sang istri. Ya, kita baru sebatas dari keterangan tersangka ya. Jadi ada indikasi bahwa kenapa dia melakukan pembunuhan itu karena takut ketahuan oleh korban bahwa tersangka punya problem terhadap keuangan di tempat perusahaan atau kantornya bekerja kan begitu. Dan ini memang nilainya juga tidak sedikit dan kemudian juga ada indikasi memang ada pihak ketiga dan ini semua masih dalam proses mengonfirmasi, mendalami satu persatu untuk memperkuat bukti pendukung motif yang disampaikan oleh pelaku. Senin pagi, warga Jalan Serayu Banyuwangi digegerkan dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Korban tewas setelah ditusuk di bagian dada menggunakan pisau dapur oleh pelaku. Taufik Ferdiansyah dan Sri Rama melaporkan dari Banyuwangi. Seorang pria membobol konter ponsel di Mojokerto. Pelaku masuk melalui atap toko lalu mengambil puluhan smartphone mahal. Kerugian akibat pencurian ini ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Konter ponsel yang dibobol maling ini berada di Jalan Raya Desa Mojotamping, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto. Pelaku masuk melalui atap konter hingga bergelantungan sebelum mendarat di lantai toko. Setelah berhasil turun, pelaku langsung menggasak puluhan smartphone mewah. Berikut kotak kemasannya. Akibat perbuatan pelaku, pemilik konter mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Menurut pemilik konter, Taufik Andrianto, pelaku dengan leluasa beraksi karena tidak ada penjaga. Melihat ciri-ciri dan wajah pelaku yang terekam jelas CCTV, korban mengaku mengenalinya. Diduga pelaku merupakan mantan karyawan toko ponsel yang pernah bekerja selama 7 bulan. Dan pihak pelaku sempat merusak plafon, jadi gergaji atap, terus masuk dalam plafon itu dilubangi, habis itu dia turun menginjak etalase. Dia membawa handphone yang ada di etalase itu sekalian sama perlengkapan dashboardnya. Berbekal rekaman CCTV, pencurian handphone tersebut langsung dilaporkan ke polisi. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto.
Cuaca panas ekstrim dalam beberapa waktu terakhir berdampak pada produksi telur puyuh para peternak di Situbondo. Produksi telur puyuh turun hingga 10 kg per hari akibat dampak tingginya suhu di dalam kandang. Sejumlah kipas angin disiapkan di dalam kandang peternakan burung puyuh di Desa Alas Malang, Kecamatan Panarukan, Situbondo. Meski demikian, kipas angin yang dihidupkan sepanjang hari ini tampaknya belum cukup untuk menurunkan suhu di dalam kandang akibat cuaca panas ekstrim yang terjadi saat ini. Bahkan peternak harus memasang instalasi air di atap kandang untuk menciptakan hujan buatan. Peralatan hujan buatan berfungsi untuk membasahi atap kandang sehingga menjaga suhu di dalam kandang tidak terlalu panas. Memang beban produksi bertambah, namun jika tidak dilakukan, produksi telur puyuh terus merosot. Sejak cuaca panas ekstrim terjadi beberapa pekan lalu, produksi telur puyuh turun hingga 10 kg per hari. Dalam kondisi normal, dari sekitar 6.000 burung puyuh di kandang ini bisa menghasilkan 70 kg telur puyuh per hari. Suhu yang terlalu panas mengakibatkan burung puyuh stres dan produktivitas telurnya menurun. Buat suhu di dalam kandang itu stabil dengan cara pemasangan kipas. Terus ada lagi di atas atap itu kita kasih hujan buatan, Mas. Karena unggas itu sifatnya sangat suka sama cuaca yang stabil dan relatif dingin. Berbeda dengan telur ayam, harga telur puyuh di pasaran cenderung lebih stabil di angka Rp29.000 per kilogram. Tommy Iskandar dan Sri Rama melaporkan dari Situbondo. Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras jelang Natal dan Tahun Baru, tim gabungan dari Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, dan Satgas Pengendali Harga Beras Jawa Timur Rabu siang menggelar inspeksi mendadak di sejumlah retail di Kota Surabaya. Sidak ini dilakukan untuk memastikan penjualan beras tetap sesuai dengan harga eceran tertinggi yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk percepatan betul harganya masih punya 120.000 ton di Jawa Timur, baru 33%. Tim gabungan dari Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan, dan Satgas Pengendali Harga Beras Jawa Timur melakukan sidak ke sebuah retail grosir di Surabaya. Dalam pantauan tersebut, petugas melakukan pengecekan harga beras premium, medium, hingga beras program SPHP untuk disamakan dengan harga eceran tertinggi atau HET yang berlaku secara nasional. Berdasarkan ketentuan pemerintah, HET beras medium ditetapkan Rp13.500 per kilogram, beras premium Rp14.900 per kilogram, serta beras SPHP Rp12.500 per kilogram. Hasil sidak harga beras di sejumlah retail masih berada di bawah HET, di mana beras premium kemasan 5 kg dijual sekitar Rp74.400 per kemasan. Pemerintah akan memberlakukan sanksi sesuai undang-undang bagi pedagang yang menjual di atas HET. Dia juga meyakinkan masyarakat bahwa stok beras nasional aman hingga akhir tahun, khususnya dalam menghadapi momen Natal dan Tahun Baru. Jadi tadi kita melakukan inspeksi terkait dengan harga beras yang berlaku di Superindo sini di Kota Surabaya. Nah, tadi semua harga medium maupun harga premium terpantau semua di bawah HET. Arahan Pak Kepala Badan Pangan Nasional, Pak Menteri Pertanian, Bulog masih punya cadangan
beras ya untuk SPHP untuk digelontorkan ke masyarakat. Jadi kita juga mengimbau masyarakat menjelang Nataru tidak perlu panik karena stok pangan nasional terutama beras cukup. Dan kita juga punya bantuan pangan yang 10 kilo untuk bulan September, Oktober ya. Oktober November nanti akan digelontorkan 2 bulan ya. Sementara itu, Satgas Pengendali Harga Beras Polda Jawa Timur akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan, termasuk mengawasi mutu dan distribusi beras di tingkat pedagang eceran. Jika ditemukan pelanggaran harga atau penurunan mutu, petugas siap memproses hukum oknum yang terlibat. Saya mengimbau kepada rekan-rekan distributor ya, untuk betul-betul mempedomani ini, ya, termasuk juga jangan sampai ada penjualan melebihi harga eceran tertinggi. Ya, kita di Jawa Timur sudah menangani beberapa kasus terkait dengan itu. Pengawasan ini kita akan laksanakan terus, ya, sampai betul-betul harga di wilayah atau harga di pasaran stabil. Pengawasan ketat harga beras dilakukan karena beras merupakan komoditas strategi nasional yang menguasai hajat hidup orang banyak dan dikonsumsi seluruh masyarakat Indonesia. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Priscilia Claudia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa.